Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai masyarakat sabar. Minggu ini kita akan menyajikan informasi terupdate, aktual, dan berbagai informasi menarik lainnya seputar kota Samarinda. Selama sepekan bersama saya Putri Anjoini di program Review Sabar Sepekan. Pemerintah Kota Samarinda di masa jabatan Wali Kota Andi Harun dan Wakil Wali Kota Rusmadi Wongso terus mencatatkan pencapaian yang gemilang untuk Kota Samarinda. Tidak tanggung-tanggung, 3 penghargaan sekaligus berhasil direbut oleh pemerintah Kota Samarinda. Andi Harun yakin apabila kekompakan dan komitmen bersama untuk terus meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Kota Samarinda, prestasi akan dapat dipertahankan untuk Kota Samarinda. Di bulan ini, pertama kita mendapatkan prestasi sebagai kota peringkat 8 nasional dari 10 peringkat untuk nasional dan peringkat 1 untuk Kalimantan sebagai kota yang memperoleh penghargaan pelaksanaan pemerintah daerah dari Menteri Dalam Negeri yang diterima di Surabaya beberapa minggu yang lalu. Yang kedua, kita juga menerima baru saja setelah di Surabaya menerima penghargaan PPD penyelenggaraan pemerintahan daerah juga nomor 1 di Kalimantan Timur, dan kemarin kita menerima penghargaan WTP yang ke-10 di dalam tahun anggaran 2023. Jadi penilaian untuk tahun anggaran 2023 dinilai pada tahun 2024 dan kita mendapatkan WTP yang ke-10. Ini pertanda bahwa pemerintah Kota Samarinda terus membaik, terus konsisten di dalam melaksanakan tata kelola keuangan pemerintah daerah. Dan yang terakhir, kita baru saja menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai kota terbaik di dalam pencapaian NCP, khususnya di wilayah Korsubka 4. Wilayah Korsubka 4 itu adalah seluruh wilayah Kalimantan, seluruh wilayah Sulawesi dan Gorontalo. Dan mudah-mudahan ini pertanda bahwa kita terus konsisten berkomitmen untuk meningkatkan di satu sisi pelayanan kepada publik dan di sisi yang lain kepatuhan kita pada peraturan perundang-undangan. Itu poinnya. Dari sidak itu kita temukan pemerintahan yang masih saja ada pejabat dan transparan yang sebelumnya juga kita raih, baik sebagai pemerintah daerah maupun sebagai wali kota nomor 1 tingkat nasional dalam hal transparansi dari Komisi Informasi Pusat. Dan ini semua kita persembahkan kepada seluruh masyarakat Kota Samarinda. Saya yakin dan kita semua berkeyakinan yang sama, apabila kekompakan, komitmen kita bersama untuk terus meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Kota Samarinda, pasti ini akan kita terus bisa jaga dan pertahankan. Tapi perlu juga kita ingat bahwa pencapaian kita belumlah sempurna, tapi kita terus berkomitmen bahwa hal-hal yang belum kita capai akan kita terus tingkatkan bersama. Tentu kami tidak bisa bekerja sendiri, harus melalui dukungan dengan Forkopimda dan juga lebih utama adalah seluruh elemen masyarakat. Wali Kota Samarinda Andi Harun ucapkan terima kasih kepada masyarakat karena hingga saat ini masih mendukung dirinya menjadi Wali Kota Samarinda 2 periode. Bahkan inisiatif masyarakat mengumpulkan KTP untuk dirinya maju di Pilwali jalur independen sangat ia apresiasi.
Melihat hal tersebut, Andi Harun menjelaskan jalur independen adalah alternatif terakhir dalam perhelatan Pilkada serentak 2024 nanti. Dirinya tetap mengutamakan jalur koalisi partai politik dalam persyaratan Pilkada ini. Dirinya juga menegaskan jalur independen adalah inisiatif masyarakat yang dengan sukarela mengumpulkan KTP untuk dirinya. Surprise betul, dan ini inisiatif yang sangat fantastis dari masyarakat, sehingga ribuan terima kasih harus saya sampaikan kepada warga Kota Samarinda. Ya, ini mungkin sejalan dengan hasil survei ya. Justru ada yang datang secara sukarela, datang sendiri tanpa didatangi oleh tim misalnya atau pendukung dan lain sebagainya. Jadi yang saya sampaikan kepada teman-teman pers hari ini, itulah adanya. Saya ulangi sekali lagi, bentuk fisik, KTP siapa, model formnya, saya nggak pernah tahu. Saya hanya dimintai tanda tangan tentang apa itu tuh, pengantar untuk mendaftarkan di Silon. Yaudah, tapi abang berikan ya? Saya udah tanda tangan. Kan saya udah jawab dari awal tadi, setuju untuk didaftarkan sebagai salah satu opsi alternatif. Ketika ditanya opsi mana, jalur apa yang akan saya pilih, saya tadi juga sudah menegaskan, mengutamakan sebagai ikhtiar itu, mengutamakan jalur utama yang kami harapkan menjadi pilihan dalam pilkada adalah partai politik. Ya. Jadi memang yang kita daftarkan itu, yang didaftarkan oleh tim itu, bakal calon wakil wali kotanya adalah Pak Safar. Tapi apakah ini akan berlanjut sampai di final? Belum tentu. Kenapa? Karena saya tadi sudah mengatakan kan, bahwa opsi atau pilihan atau jalur utama yang akan saya kedepankan adalah partai politik. Nah, kalau partai politik itu sangat bergantung dinamika diskusi dengan antar partai politik. Jadi misal, kalau jalur atau dengan katanya gini, kalau saya menggunakan kalau tidak ada lagi opsi, akhirnya misalnya jalan opsi independen atau jalur perseorangan, kan kalau di istilah undang-undang itu jalur perseorangan. Maka iya, Pak Safar yang akan maju sebagai wakilnya. Program Probebaya adalah salah satu program unggulan pemerintah Kota Samarinda dalam menangani masalah di tingkat masyarakat dengan cepat dan tepat. Tujuan utama dari Probebaya adalah mewujudkan pemerataan pembangunan dan juga pemberdayaan sumber daya manusia di tingkat terkecil pemerintahan, yaitu RT. Program tersebut sangat dirasakan manfaatnya di masyarakat. Ketua RT 60 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Surya Atmaja, menjelaskan bahwa program Probebaya sungguh sangat bermanfaat karena seluruhnya dilaksanakan oleh warga dan untuk warga pula, sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan warga. Dirinya juga mengharapkan Andi Harun untuk kembali mencalonkan diri sebagai wali kota di periode yang akan datang. Nama Surya Atmaja, RT 60, Blok Mas 8. Sungai Pinang Dalam, sangat membantu masyarakat dan sangat membantu untuk perkembangan kampung kita di lingkungan RT 60. Kemarin kita pembuatan itu tutup karet, habis itu penerangan jalan, sama CCTV, sama pembuatan karet yang baru, penutupan jembatan, habis itu umbu-umbu. Nah, ini untuk tahun ini mungkin Gapura enggak mungkin tidak masuk. Kita kan dalam kan. Cuman ini untuk tahun ini sudah kita programkan untuk pembuatan kayak karung, mesin portable. Itu kita usulkan sama pengecoran nanti yang sepanjang 30 meter itu, lebar 3 meter di Blok F. Itu sudah kita gunakan, sudah kita bikin. Detailnya kita mengusulkan tenda, terus lampunya sama mesin portable itu kita utamakan untuk lingkungan. Soalnya kan mesin portable sangat membantu untuk pembersihan jalan, karet yang ada buntu, kalau ada apa tuh, kalau ada api kan bisa kita
Oh, hidran Pak ya, hidran ya. Bantuan pemadam itu Pak ya. Pemadam. Coba kabel. Oke. Kan aja untuk membantu aja, untuk membantu apa tuh kinerja ya malam. Seperti biasa nih, di akhir segmen Samarinda Beradab, kita akan ngebacain komentar-komentar masyarakat Sabar yang sudah kepoin sosial media kita. Nah, di minggu ini ada hal yang mengejutkan di mana Samarinda mendapat sejumlah penghargaan dalam kurun waktu 1 bulan. Gak kaget sih dengan kepemimpinan pemerintahan saat ini. Tapi yang bikin saya kaget itu komentarnya masyarakat Sabar ini loh. Coba ya, dari @babahafiz. Astaga Pak, jangan ngebut-ngebut Pak, santai-santai aja kayak kota sebelah. Ntar terlalu banyak bawa penghargaan Pak. Apa nih maksudnya? Ya kalau dapat penghargaan kan bagus ya. Artinya ini menjadi contoh buat daerah-daerah lain untuk bersaing dalam mengembangkan daerahnya. Komentar yang kedua nih, kayaknya ini orang dari sebelah deh ya. Dari @wanda_kalsum20. Saya sejak 1991 sudah pindah ke Balikpapan. Samarinda tertinggal jauh dari beberapa dekade lalu. Sejak beliau memimpin Samarinda, banyak berbenah. Hanya orang di Samarinda yang tahu. Saya nggak punya tendensi memilih pilkada. Saran aja nih ya, mbaknya nanti. Kalau dekat-dekat pilkada, pindah aja dulu ke Samarinda. Nanti kalau udah selesai, baru deh balik lagi. Kalau mau dukung beliau jadi wali kota 2 periode ya. Nah, komentar selanjutnya ini soal mendukung Pak Andi Harun untuk maju di kontestasi Pilkada 2024 mendatang. Dari @dodi_guerdianto. Maju terus Pak Haji Andi Harun, saya siap untuk mendukung, mau lewat jalur mana aja, asal jangan lewat Banteng. Lewat Banteng apa nih maksudnya nih? Saya agak kurang paham ya bahasanya Bapak ini. Tapi kalau moncong putih itu ya saya tahu sih. Ups. Selanjutnya dari @suryanata724. Jangan ikut yang merah ya Pak Andi, gagal sampean. Waduh, makin bingung deh saya ini dengan komentar-komentar para netizen ini. Tadi jangan sama Banteng, sekarang jangan ikut yang merah. Semakin gak paham sih, tapi yang paling penting ya, doakan aja nih beliau terus berkarya untuk Samarinda ke depannya. Itu tadi komentar-komentar warga kota Samarinda yang sudah kami rangkum dalam minggu ini. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara pegiat media sosial, dukunglah kami ya dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab.